Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ali Sofyan Al-Faqih dengan NIM akhir 1, Trihandayani dengan NIM akhir 134, dan Azuma Salma dengan NIM akhir 157 akan menjelaskan tentang kognisi sosial bagian 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trihandayani dengan NIM 4304002000134. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu kerugian yang mungkin terjadi akibat terlalu banyak berpikir. Terlalu banyak berpikir dapat mendorong kita ke dalam situasi kesulitan kognitif yang serius. Hal ini mengakibatkan kebingungan dan frustasi yang meningkat. Kognisi seperti ini justru malah menjadikan seseorang mengambil keputusan dan kesimpulan yang tidak baik. Pemikiran kontrafaktual, kecenderungan membayangkan hasil lain daripada yang sesungguhnya terjadi dalam situasi berpikir tentang apa yang akan terjadi. Seandainya pemikiran-pemikiran ini dapat muncul dalam berbagai situasi, tidak hanya dalam kondisi kecewa saja. Pemikiran kontrafaktual dapat secara kuat berpengaruh pada kondisi efek seseorang. Menekan pikiran. Usaha-usaha untuk menyimpan pikiran tertentu di luar kesadaran melibatkan dua komponen. Pertama, adanya sebuah proses pemantauan yang otomatis mencari tanda-tanda adalah pemikiran yang tidak diinginkan yang memaksa untuk muncul ke alam kesadaran ketika pikiran tersebut terdeteksi oleh proses pertama. Kedua, yang mengupas lebih banyak usaha dan tidak otomatis proses pertama, yaitu lebih terkontrol mulai bekerja. Proses pengoperasian ini melibatkan berbagai usaha yang disadari akan mengganggu perhatian seseorang dengan menemukan suatu yang lain untuk dipikirkan. Pendak kata, proses pemantauan adalah sistem peringatan awal yang memberitahu seseorang mengenai adanya pikiran yang tidak diinginkan, dan yang kedua merupakan sistem pencegahan aktif yang menjadi agar pikiran tersebut tetap berada di luar kesadaran melalui gangguan berupa pemikiran lain. Pemikiran magnis. Pemikiran magnis adalah berpikir dengan melibatkan asumsi yang tidak berdasarkan dengan alasan rasional namun terasa kuat pengaruhnya. Pada kenyataan, hasil dari penelitian menunjukkan kalau sebagai manusia kita cukup rentan terhadap pemikiran-pemikiran magnis. Baik, terima kasih pemateri pertama. Selanjutnya, satu kata tentang optimisme. Kita sering terlibat dalam pemikiran magis. Pemikiran yang didasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak berpegang pada rasionalitas. Seringkali individu terlibat dalam menekan pikiran mencoba untuk tidak berpikir tentang topik tertentu. Usaha ini sering berhasil, namun terkadang memberi efek pantulan di mana justru pemikiran semacam itu justru menjadi semakin sering muncul. Orang-orang dengan derajat reaktansi tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk menjalani efek tersebut daripada orang-orang dengan derajat reaktansi yang lebih rendah. Selanjutnya, ingatan yang bergantung pada suasana hati. Informasi yang dipelajari ketika berada dalam suasana hati yang positif menghasilkan lebih mudah mengingat kembali informasi ketika kita berada dalam suasana hati yang positif. Begitu pula informasi yang dipelajari ketika berada dalam suasana hati yang negatif akan menimbulkan lebih mudah mengingat kembali informasi ketika berada dalam suasana hati yang negatif. Selanjutnya, afek dan kognisi. Perasaan membentuk pikiran, pikiran membentuk perasaan. Penerapan lain dalam metafora melihat dunia melalui kacamata optimisme dalam kognisi sosial adalah suasana hati yang baik berpengaruh dalam pikiran dan persepsi setiap orang. Pengalaman mengilustrasi keadaan bahwa ada hubungan yang saling memengaruhi antara afek dan suasana hati seseorang saat ini dan kognisi, cara seseorang memproses, menyimpan, mengingat, dan menggunakan informasi sosial. Poin pengaruh afek pada kognisi. Ketika seseorang sedang dalam suasana hati yang baik, maka ia merasa bahwa dunia ini merupakan tempat yang paling menyenangkan. Pengaruh pada ingatan yang selalu bergantung pada suasana hati. Efek kesesuaian suasana hati. Kontaminasi mental, yaitu suatu proses di mana penilaian, emosi atau perilaku kita dipengaruhi oleh memprosesan mental yang tidak disadari. Selanjutnya yaitu afek suasana hati yang baik pada perilaku dan kognisi sosial.
Alis Isen, ia tertarik pada sebuah pertanyaan yang mengunggah rasa ingin tahu para psikolog sosial sejak dulu, yaitu, apakah suasana hati yang baik meningkatkan kesediaan kita untuk membantu orang lain? Isen menjelaskan bahwa hal tersebut mungkin terjadi karena membantu orang lain merupakan suatu hal positif, yang sesuai jika kita sedang dalam kondisi hati yang baik. Selanjutnya, pengaruh kognisi pada afek. Penjelasan pertama mengatakan bahwa kita sering tidak mengetahui perasaan atau sikap kita sendiri, sehingga kita menyimpulkannya dari lingkungan, dari situasi di mana kita mengalami reaksi-reaksi internal. Penjelasan kedua, kognisi dapat mempengaruhi emosi adalah melalui aktivasi skema yang di dalamnya terdapat komponen afektif yang kuat. Penjelasan ketiga yaitu pikiran bisa mempengaruhi afeksi, melibatkan usaha kita dalam mengatur emosi dan perasaan kita. Poin terakhir, kognisi dan pengaturan kondisi afeksi. Peristiwa dan situasi negatif merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Makanya, belajar mengatur emosi merupakan hal yang penting agar bisa menyesuaikan diri secara efektif dan mampu membina hubungan sosial yang baik. Kita menggunakan beberapa teknik kognitif untuk mengontrol perasaan atau emosi kita. Ketika seseorang sedang sedih atau emosi, secara tidak sadar seseorang itu akan memilih aktivitas yang membuat dirinya merasa baik sesaat. Walaupun akhirnya aktivitas tersebut nantinya ada yang memiliki akibat yang tidak baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.